Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel yang berbahagia, terkadang kita kurang menyadari bahwa sebenarnya penempatan pegawai pada posisi tertentu dalam struktur organisasi itu menjadi sangat penting. Apalagi kita tahu bahwa seluruh upaya yang dilakukan oleh pegawai maupun fungsi-fungsi lain dalam organisasi berujung pada kinerja. Sehingga wajib kita untuk mengetahui dengan baik sebenarnya apa korelasi atau apa hubungan antara pemilihan pejabat atau pegawai yang berbasis sistem merit dengan kinerjanya. Jadi dari segi bukti-bukti hasil riset menunjukkan ada korelasi yang positif. Namun perlu diingat juga bahwa penerapan sistem merit yang efektif itu membutuhkan komitmen dari semua pihak, baik dari pemimpin organisasi atau dalam konteks tidak adalah kepala daerah karena dia adalah pejabat pembina kepegawaian, maupun dari pegawai itu sendiri. Sistem merit harus diterapkan secara konsisten dan transparan agar dapat mencapai hasil yang optimal. Jadi kesimpulannya, penerapan sistem merit memiliki korelasi positif dengan kinerja pegawai. Sistem merit dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja, meningkatkan kompetensi, efisiensi dan efektivitas kerja, akuntabilitas dan transparansi, serta budaya kerja yang positif. Korelasi-korelasi yang saya maksudkan di atas antara penerapan sistem merit dengan kinerja pegawai, diantaranya adalah karena adanya motivasi dan semangat kerja. Sistem merit memberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerja pegawai yang baik. Hal ini tentu meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka untuk terus berkinerja tinggi. Pegawai merasa diperlakukan adil dan dihargai atas kontribusi mereka, sehingga mereka lebih terdorong untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi di mana dia bekerja. Yang kedua, peningkatan kompetensi. Sistem merit itu mendorong pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pendidikan yang terarah. Hal ini meningkatkan tentu kemampuan dan pengetahuan mereka, sehingga mereka lebih siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Berikutnya adalah efisiensi dan efektivitas kerja. Sistem merit membantu menempatkan pegawai pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya. Hal ini tentu akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja mereka karena pegawai tersebut bisa mengerjakan tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Berikutnya adalah akuntabilitas dan transparansi. Sistem merit menggunakan sistem penilaian kinerja yang objektif dan transparan. Hal ini dengan sendirinya akan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di dalam pengelolaan pegawai. Berikutnya adalah akan menumbuhkan budaya kerja yang positif. Sistem merit menciptakan budaya kerja yang positif dan kompetitif. Pegawai akan terdorong untuk terus meningkatkan kinerjanya agar dapat mencapai hasil yang terbaik, karena dengan berkinerja itu akan berkontribusi bagi promosi jabatan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya kemukakan bahwa komitmen kepala daerah menjadi sangat penting dalam penerapan sistem merit ini dan upaya untuk mencapai kinerja yang optimal. Karena itu beberapa alasan mengapa pemimpin atau kepala daerah itu wajib menerapkan sistem merit. Tapi kenapa kemudian mereka enggan? Nah, itu karena ketidaktahuan dan mungkin juga kesalahpahaman. Karena itu pemahaman yang keliru tentang sistem merit, seperti kita lihat anggaran bahwa sistem merit itu hanya berfokus pada pemberian penghargaan dan bukan pada pengembangan kinerja mereka. Kurangnya informasi mungkin juga dan edukasi tentang manfaat dan dinamika positif daripada sistem merit itu, sehingga banyak kepala daerah tidak mau menerapkannya. Yang kedua, karena kekhawatiran dan ketakutan. Nah, kepala daerah ini biasanya ada kekhawatiran bahwa sistem merit akan menciptakan kecemburuan ya, dan konflik di antara pegawai. Juga ketakutan bahwa sistem merit ini akan merugikan pegawai yang sudah lama bekerja di instansi mereka. Atau mungkin juga kekhawatiran bahwa sistem merit itu akan membutuhkan banyak waktu
dan sumber daya untuk menerapkan di pemerintahannya. Faktor lainnya adalah faktor politik dan kepentingan pribadi. Keengganan kepala daerah untuk menyerahkan kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan promosi dan penempatan pegawai. Keinginan untuk menempatkan orang-orang dekat atau loyalitas atau orang loyalis kepada posisi penting meskipun tidak memiliki kompetensi yang sesuai. Juga ada kekhawatiran bahwa sistem merit akan mengancam kepentingan politik atau pribadi daripada kepala daerah. Juga karena kurangnya dukungan dan komitmen. Kurangnya dukungan dari kepala daerah ini atau juga pimpinan perangkat daerah ini itu juga menjadi salah satu penyebab kurangnya komitmen dari seluruh pihak termasuk pegawai untuk menerapkan sistem merit secara konsisten. Dan juga karena memang yang paling penting kurangnya budaya meritokrasi yang ada di dalam organisasi terutama di pemerintah daerah. Keengganan atau belum diterapkannya sistem merit dalam pemerintah daerah juga karena kesulitan di dalam implementasi. Kesulitan dalam merumuskan mungkin dan menerapkan sistem penilaian kinerja yang objektif dan transparan. Atau mungkin karena kurangnya infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi sistem merit. Atau karena kurang keahlian atau kurang ahlinya ya. Dan kurang yang kompeten di dalam mengelola sistem merit. Dan ini biasanya berada pada perangkat daerah yang menangani aspek manajemen ASN yang kita sering sebut dengan BKD atau Badan Kepegawaian Daerah ataupun BKPSDM. Dan ini menjadi perlu diperhatikan karena bagaimanapun juga dampak daripada sistem merit itu berkorelasi langsung dengan kinerja daripada pegawai dan kinerja pegawai berkorelasi dengan kinerja pemerintah daerah. Beberapa penelitian itu telah menunjukkan adanya hubungan positif antara sistem merit dengan kinerja pegawai. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Herdiana di tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara implementasi sistem merit terhadap kinerja pegawai negeri sipil di Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya. Penelitian lain dilakukan oleh Raihan Dahfa di tahun 2022 itu juga menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem merit memiliki hubungan positif dengan manajemen kinerja aparatur sipil negara di bagian kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur. Karena itu penting untuk memperhatikan apa faktor-faktor yang bisa mendorong penerapan sistem merit di pemerintahnya. Pertama tentu upaya bagaimana meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang manfaat daripada sistem merit. Tidak hanya bagi pegawai tapi juga di kalangan para pimpinannya. Dukungan dan komitmen dari para kepala daerah itu menjadi sangat penting karena dia adalah pejabat pembina kepegawaian. Budaya meritokrasi yang kuat di organisasi itu perlu dibangun secara bersama-sama. Ketersediaan infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk mendukung penerapan sistem merit juga perlu menjadi perhatian. Karena itu keahlian dan kompetensi dalam mengelola sistem merit menjadi salah satu aspek terpenting di dalam mendorong penerapan sistem merit. Sehingga kesimpulannya bahwa keengganan pemimpin atau kepala daerah dalam menerapkan sistem merit dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya ketidaktahuan, kekhawatiran, faktor politik, kurangnya dukungan untuk mendorong penerapan sistem merit, tentu diperlukan usaha-usaha untuk mengedukasi para pimpinan di internalnya dan para pegawai. Dan karena itu peningkatan kesadaran akan pentingnya penerapan sistem merit menjadi penting dilaksanakan dan terutama komitmen dari semua pihak bahwa betapa pentingnya sistem merit ketika ingin mendorong peningkatan kinerja individu organisasi secara berkelanjutan.